berkarya, berperan penting untuk bangsa, memajukan negara untuk kepentingan anak cucu kita. Jangan takut gagal, kerja keras dulu. Pencapaian menyusul kemudian. Bekerja dan berbuatlah dengan sebuah intuisi yang menjadi impian kita bersama. Aku mau berkarya untuk 1000 tahun lagi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini saya Asep Irama izinkan saya untuk melakukan penyuluhan anti korupsi, di mana kita bersama dikumpulkan di tempat yang sederhana ini untuk sama-sama belajar dan mengetahui bagaimana sih integritas seorang pendidik. Shalawat serta salam tak henti-hentinya. Marilah kita selalu bersolawat atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru sekalian yang dirahmati Allah, telah hadir juga wali murid yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kesempatannya saya ucapkan, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Asep Irama. Saya tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan STL Putrawas, Kabupaten Musirawas. Saat ini saya sebagai guru di salah satu sekolah swasta, tepatnya di SD IT Al-Qudwa, Kabupaten Musirawas. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan mencoba mengambil judul tentang integritas seorang pendidik. Kenapa ini penting? Karena kita sebagai seorang pendidik itu harus memiliki jiwa integritas. Karena jiwa integritas itu menjadi modal utama sebagai seorang pendidik. Karena tujuan utama seorang pendidik adalah merubah karakter siswanya. Nah, disinilah di mana kita sebagai pendidik dan KPK tentunya mengedukasi pada semua sekolah-sekolah untuk menjadi sekolah yang berintegritas. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan safety briefing terlebih dahulu. Kita berada di SDIT Al-Qudwa, memiliki beberapa gedung dan memiliki gedung tingkat. Tingkat risiko kejadian ketika terjadi gempa dan kebakaran sangat tinggi. Jadi pada Bapak Ibu sekalian, jika terjadi gempa bumi, kebakaran atau apa, maka untuk lapangan utama bisa dijadikan tempat titik kumpul di tengah sana melalui jalan di sini, pintu kiri ini. Terus jika terjadi sesuatu hal, pusing atau apa, itu bisa menghubungi pihak UKS. Kita ada di sebelah pojok kanan atas. Terus yang menggunakan kabel, mohon perhatikan agar dapat diperhatikan agar tidak terjadi konsleting listrik. Terus untuk fasilitas dan dena kita untuk MCK ada di sebelah sana, ya, dan untuk fasilitas kesehatan ada di sebelah kiri atas, dan saya sudah menyiapkan beberapa telepon penting seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan tim SAR. Oke, itu safety briefing kita pada pagi hari ini, mohon diperhatikan nantinya. Baik, nah kali ini kita akan membahas tentang integritas. Apa sih integritas? Pernah nggak kita dengar kata integritas? Pak, saya dari yang bapak-bapak ini. Pernah nggak? Pernah ya? Ibu-ibu, pernah nggak dengar kata integritas? Ya. Bahkan kita setiap mau melakukan hal
kedinasan itu pasti harus ada surat pernyataan dan fakta integritas, gitu ya. Nah, sekarang saya minta kita untuk berdiskusi sebisa kita. Apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang integritas? Ya, nanti yang laki-laki silahkan dengan yang laki-laki, yang perempuan silahkan dengan yang perempuan. Untuk kertas nanti silahkan dicatat apa saja yang paling diketahui, ya, sebisanya. Nanti silahkan dibacakan di tempat, ya. Waktu kita 1 menit untuk diskusi tentang integritas. Silakan. Cek. Waktunya 1 menit ya untuk pembuatan tentang integritas diri kita. Yang Bapak Ibu ketahui saja, ya. Yang Bapak Ibu ketahui saja apa sih integritas itu, gitu ya. Sudah? Gimana? Sudah? Oke, sudah. Oke, kalau sudah, silakan kalian bapak-bapak dulu berdiri dan apa hasil diskusinya? Ya. Apa integritas? Menurut Integritas yaitu nilai-nilai atau metode serta prinsip-prinsip dari suatu tindakan yang metode, prinsip, tindakan kita. kita. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk lo. Sekarang ibu-ibu, silakan. Menurut ibu-ibu gimana? Berdiri nggak apa-apa, biar lihat. Ya. Integritas itu menurut kami berhubungan dengan jati diri, misalnya kepribadian yang seperti jujur dan memiliki karakter yang kuat. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Jadi pada intinya integritas itu diri kita, ya, diri kita. Jadi apa yang ada dalam diri kita itulah integritas, gitu ya. Oke, coba di next. Coba perhatikan. Ini gambar apa? Dari sana. Ibu-ibu, ini gambar apa? Kepala apa? Kepala burung. Kepala apa? Lidah. Bebek. BSD. Burung juga. Ayo, Ibu Nurul. Kepala unggas. Kelinci. Gambar burung. Barak. Coba kita lihat. Oh, itu mah kelinci. Nah, Kebalik. Dibalik. ya, Baru ingat. ya. Oke, nanti kita akan analisis. Sekarang kepala ini menghadap kemana? Ke sana. Ke kiri atau ke depan? Ke kiri. Ke kiri. Hah? Ke kiri. Ke kiri. Ke kiri. Sana maksudnya kiri tuh. Kiri saya ya. Ya, ke kiri atau ke depan? Kiri. Kiri. Bentar. Betul? Kiri? Ke Yang depan. bawa Bapak? Ke depan. Kiri. Kiri ya? Kiri. Enggak ada yang ke depan. Ke depan. Oke. Bapak Ibu sekalian, dua gambar tadi menggambarkan tergantung bagaimana orang itu memandang dari sisi sebelah mana. Ya. Kalau orang itu memandang dari sebelah sisi kiri, maka orang itu akan menghadap ke kiri.
Begitu pun dengan kepala tadi, maka akan menjadi kelinci. Tetapi kalau itu orang memandangnya dari depan, maka orang menghadap ke depan orang tadi. Begitu pun dengan gambar burung tadi, maka akan menjadi gambar kepala burung. Jadi dia memiliki dua sisi mata uang. Ya. Nah, apa kaitannya dengan integritas? Nanti coba next slide. Jika kita melihat gambar ini dari sebelah kiri, depan, belakang sama, nol, bulat, tengahnya kosong. Mau sebelah mana? Beda nggak dengan gambar yang dulu pertama tadi? Beda. Nah, jadi diri kita ini memiliki dua sisi yang berbeda. Tergantung orangnya siapa yang memandang kita. Saya menilai Anda, menilai Bapak Prastowo ini akan beda penilaian saya dengan pandangan Pak Taufik memandang Prastowo. Karena dia memiliki dua sisi mata uang. Itulah integritas kita. Ya. Nah, terus bagaimana kita menentukan integritas diri kita? Seperti angka 0, siapa? Ya kita. Jadi yang dapat menggambarkan integritas diri kita, yang dapat menggambarkan diri kita, ya kita, bukan orang lain. Ketika orang lain menganggap kita seperti apa, itu bukan kita, tapi menggambarkan, bukan kita. Nah, yang dapat memberikan gambar utuh diri kita adalah kita sendiri. Bagaimana caranya? Ya kita sendiri yang melakukan. Ya kan? Kalau kata orang itu kalau misalnya begini, seperti tadi, kamu kelinci, dia buktikan kalau kamu bukan kelinci. Gitu. Ya, itulah integritas. Nah, jadilah seperti angka 0. Nah, inilah diri kita. Nah, begitu. Ya, lanjut. Jadi apa pengertiannya? Nah, jadi integritas adalah bertindak secara konsisten antara yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai ini dapat berasal dari nilai kode etik, tempat kita bekerja, atau nilai dari masyarakat atau moral pribadi. Yang membedakan integritas itu ada nilainya, moralnya, tatanya. Nilai integritas orang Papua dengan nilai orang Sumatera itu beda. Nilai integritas setiap daerah beda-beda. Kok bisa begitu? Karena norma dan nilainya beda-beda. Ya kan? Mungkin kalau di Papua, ya kan, kita menggunakan dalil seperti ini aneh. Tapi di sana itu sudah nilai dan norma mereka. Kan gitu. Mungkin ya, ketika kita terjun dalam suatu masyarakat, di A, di B itu beda-beda nilainya. Nah, integritas itulah yang kita junjung tinggi. Nilai budaya itulah yang kita junjung tinggi. Tata krama itulah yang kita junjung tinggi. Jadi, pada intinya, integritas itu antara ucapan dan perbuatan itu sama. Ya, disesuaikan nilai dan norma kita. Lanjut. Nah, selanjutnya, siapa saja yang harus berintegritas? Pertama adalah pejabat publik. Siapa pejabat publik? Pejabat publik adalah orang yang menjabat atau menduduki suatu jabatan yang memiliki peran penting. Contohnya anggota dewan, presiden, apalagi bupati. Ya, banyak. Nah, itu pejabat publik. Lanjut ASN, aparatur sipil negara. Itu wajib memiliki integritas. Dan terakhir adalah diri kita sendiri. Ya, jadi ketiga ini sumber dan muaranya ada dari diri sendiri. Lalu dikembangkan sesuai dengan tempat kita kerja. ASN, pejabat publik. Ya, pejabat publik itu nggak mesti harus ASN. Tokoh agama itu juga pejabat publik, ya kan? Imam desa itu pejabat publik, BPD itu pejabat publik, gitu ya. Dia bukan ASN. Lanjut.
Jika kita tidak, juga seperti apa? Oke, kita akan lihat. Pertama, jika kita seorang pendidik, maka akan berdampak terhadap sekolah. Bayangkan, jika kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah tidak berintegritas, maka yang akan terjadi seperti ini. Nilai kejujuran sudah tidak ada lagi, nilai kepedulian sudah tidak ada lagi, maka sekolah akan hancur. Ya, tapi coba kalau kita berintegritas, sekolahnya maju, sekolahnya bagus, siswanya banyak, minat orang akan datang. Ini dampak yang kita bisa kita rasakan secara langsung. Ya, tuh. Lanjut. Terus dampak kedua adalah ketika kita kegiatan belajar, ketika ada oknum yang tidak berintegritas, maka kegiatan pembelajaran tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Maka kegiatan belajar tidak bisa langsung dengan nyaman. Tapi kalau kita berintegritas, siswa akan nyaman, meskipun tempatnya tidak senyaman yang digambar itu. Karakter akan mudah dibentuk. Kenapa? Karena kita konsisten dengan apa yang kita lakukan. Terus, sebagai tupoksi pendidik, tugas pokok dan fungsinya kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, bukan dari jabatannya, bukan dari statusnya, tapi sebagai seorang pendidiknya yang harus kita lakoni. Nggak mesti itu honorer, nggak mesti itu harus PNS. Tapi tugas kita mendidik sebagai seorang pendidik, mendidik anak-anak kita, mendidik siswa kita agar menjadi lebih baik, menanamkan karakter, menanamkan sifat-sifat kepedulian yang kita tanamkan dari diri kita. Contohkan, lakukan, katakan. Dan yang paling buruk adalah dampak hukum. Ketika kita sudah tidak berintegritas, kepedulian sudah tidak ada, penyelewengan di mana-mana, kepentingan diri sendiri dan kelompok akhirnya menjadi dan merajalela dalam diri kita, benturan-benturan mulai terjadi, kepentingan mulai terjadi, maka dampak hukumnya adalah seperti ini. Ya, terjadi korupsi dana bos. Ya, ini dampak hukum yang saya rasakan dan yang paling merugi pada diri kita, dampak sosial. Apa? Ketika kita sudah terbuang, ketika sudah kita melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan moral, nilai, maka kita akan dijauhi dengan orang, maka akan tidak dipedulikan orang, tidak dipakai lagi sama orang. Itu ada dampak sosial yang sangat-sangat kita rasakan. Misalnya Pak Prastowo, tingkat nilai integritas tidak ditanamkan lagi, sifat kepedulian tidak ada lagi, dia mementingkan diri sendiri, maka orang lain sudah tidak mau lagi mendekat Pak Prastowo. Kamu-kamulah, seperti itu. Ya. Nah, untuk menajamkan pengertian dari integritas ini tadi, nanti saya mohon kepada Bapak Ibu untuk bersedia berperan. Kita akan bermain peran. Semoga dengan bermain peran nanti pemahaman Bapak Ibu terhadap integritas bisa lebih paham lagi. Ya, apa saja yang akan kita perankan? Yaitu penyalahgunaan anggaran dana bos. Jadi kepala sekolah tidak berintegritas ceritanya. Nah, di sini si oknum kepala sekolah ini tidak berintegritas, menyalahgunakan pos dana bos, sehingga kegiatan belajar dan sekolah tidak berjalan dengan baik. Lalu terjadilah protes dari wali murid dan kepala sekolah. Kita baca alurnya. Nah, ini kronologinya akan dipahami beberapa saat. Setelah itu kita akan bermain.
Pak Prastowo memperankan sebagai kepala sekolah di mana Pak Prastowo tidak memasukkan pos-pos itu sesuai dengan anggarannya, ya. Oke. Silakan. Mau ATK? Oke. Ya. Silakan Pak Prastowo. Jadi Pak Prastowo di sini memerankan Pak Prastowo itu lagi ngotak-ngatik mau mengalihkan dana bos dari pos A ke pos B. Ya, silakan. Ngomong. Bentar, Pak. Bentar, pakai mic aja ya. Biar kedengar, Pak. Nggak tahu fikir udah. Nggak. Aduh, aduh, di dana ini mau dialihkan kemana lagi ya? Sedangkan bangunannya seperti ini. Sama. Lanjut. Oknum guru, silakan. Ya. Pakai mic ya jalurnya. Kamu nanti agak tinggi suaranya. Ya, ya, ya. Sudah ada belum Pak buku panduan dari guru dan siswa? Bukan kami mau mengejar Pak, tapi buku panduan belum ada. Terus ATK belum ada. Itu di kelas juga baku-baku anak banyak yang sudah bolong-bolong, banyak yang patah Pak. Aduh, bener ya. Saya ini lagi sibuk mau mengalihkan dana ini, bingung mau kemana dulu. Sedangkan, aduh, beda nanti kita pikirkan lagi aja ya. Jadi kita pikirkan lagi. Mohon secepatnya Pak, kami kan mau mengajar. Iya, saya. Kalau nggak ada ATK, nggak ada buku panduan, gimana kami mau mengajar? Ya nanti kalau udah ada alat dan bukunya nanti saya berikan kepada ibu. Saya tunggu ya Bu, ya. Ya Pak, secepatnya ya Pak. Ya, siap. Aduh, baik. Nah, tak selang lama kemudian, karena ini sangat menghebohkan dan sekolah itu sangat memprihatinkan, dan terdengarlah oleh lembaga swadaya masyarakat sebagai pemantau pelaksanaan dana bos di sekolah tersebut. Silakan. Selamat siang. Oh, Siap Pak, silakan dulu. Oke. Dari mana? Saya dari desa sini. Boleh saya duduk ya? Boleh, silakan. Halo Pak. Saya mendengar dari beberapa wali murid tentang keadaan bagaimana sekolah ini sistem belajar mengajar. Yang pertama saya mendengar bahwa sekolah ini sepertinya bangunannya sudah cukup lama tidak direnovasi. Dan yang kedua sepertinya guru-guru di sini sangat kewalahan untuk KPM, belajar mengajar dengan siswa. Salah satunya alat untuk mengajar tidak lengkap. Mohon informasinya, apakah dana bosnya itu sudah sesuai dengan tupoksi yang Bapak berikan, atau ada keperluan lain yang Bapak alihkan sehingga kewajiban guru dalam mengajar itu tidak efektif? Silakan Pak jelaskan. Boleh. Jadi seperti ini Pak ya. Masalah bangunan itu kembalikan dana itu baru. Dan kebetulan gimana ya? Itu kan tidak ada hubungannya dengan dana bos. Dana bos itu untuk operasional sekolah, untuk siswa itu sendiri. Salah satunya untuk alat tulis mengajar guru. Bagaimana kalau siswa bisa belajar efektif kalau alatnya tidak lengkap? Masalah dana itu sulit Pak untuk menjelaskan. Sulit untuk dijelaskan atau sulit untuk Bapak bisa menanggulangi? Gimana ya? Dana itu bukan main-main Pak, bukan untuk kepala sekolah, bukan untuk pribadi, tapi untuk sekolah itu sendiri.
belajar mengajar itu bisa berjalan dan efektif yang dijalankan oleh guru sampai ke kepala sekolah. Itu yang saya pahami. Dan saya dengar dari wali murid mengeluhkan berbagai hal yang saya sebutkan tadi. Bapak, saya tanya lagi, Bapak dari mana tadi? Saya lembaga swadaya Mas, dan saya bertugas untuk menanyakan bagaimana kualifikasi Bapak untuk menjalankan amanah dana bos itu, bagaimana fungsinya. Bisa saya lihat dokumen-dokumennya. Kalau Pak Mas, masalah dokumen itu Pak, ini saya harap Bapak dokumen yang tinggal di rumah Pak. Nah, ini yang saya khawatirkan. Saya tidak bisa melihat secara rinci bagaimana Bapak bisa menyesuaikan dana bos itu dengan. Udah sekarang gini aja Pak. Kebetulan saya belum bisa menjawab pertanyaan Bapak. Jadi saya mohon maaf dulu. Ya sudah, begini saja. Mungkin hari ini bisa saya terima. Mungkin nanti Bapak dulu jelaskan oleh tim kami yang akan ke sini. Bapak bisa jelaskan di kantor. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Mungkin pertanyaan itu bisa saya sampaikan. Silakan dijelaskan nanti oleh tim. Dan setelah MSM itu pergi, tak lama kemudian kepala sekolah ini pulang dan dengan muka yang bingung karena tidak dapat menjawab dari LSM tersebut. 3 bulan kemudian, oknum kepala sekolah ini kena audit bahwasanya terjadi penyelewengan pos dana bos yang dianggarkan tidak sesuai. Akhirnya kepala sekolah tersebut pun terkena dampak hukum. Nah, bagaimana? Sekarang kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa actingnya. Ya, sampai kepala sekolah bingung mau jawab apa gitu. Ya. Nah, dari role play yang kita lakukan tadi, mungkin sudah bisa sedikit terbuka pemahaman integritas dan dampaknya. Kalau kepala sekolah tadi itu berintegritas, apa yang terjadi Pak? Dari ibu dulu, itu aja. Kalau dia berintegritas nih, apa yang terjadi? Tadi kan tidak berintegritas. Nah, kalau berintegritas, apa yang terjadi? Dampaknya kalau dia berintegritas, akan menjadi lebih baik. apanya yang akan menjadi lebih baik? Semuanya lebih baik. Permintaan guru terpenuhi, betul ya? Tadi kan gurunya kekurangan ATK tuh, alat belajar. Kalau dia berintegritas kepala sekolahnya, maka itu tidak ada keluhan itu, ya kan? Semua dipenuhi, ATK-nya semua dipenuhi, ya kan? Spidol semua dipenuhi. Jangankan ATK, gedung pun akan dia rehab sesuai dengan posnya. Tapi karena kepala sekolah tadi tidak berintegritas, maka terjadilah dampaknya. Sekolahnya kena dampak, gurunya kena dampak, siswanya kena dampak, muridnya kena dampak, terus si kepala sekolahnya pun kena dampak. Jadi semuanya kena dampak. Itulah jika tidak berintegritas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham? Oke, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan. Nah, bagaimana cara menjadi orang berintegritas? Pertama, memiliki integritas pribadi. Yang kedua, dia berbadan utuh. Jadi nggak jadi dua badannya, kesana lain, kesini lain. Utuh dia sendiri. Jadi dia sendiri. Ya, ini kadang sering terjadi itu tadi dua sisi. Kadang kita sama A beda ngomongnya dengan si B. Nah ini yang terjadi, tidak berintegritas orang ini. Ya, utuh menjadi di sini. Terus sesuai apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, sesuai sama.
ketiga, keempat ya, patuh terhadap kode etik dan tata krama yang ada. Dan terakhir, tidak tergoda terhadap penyelewengan-penyelewengan seperti yang dilakukan oknum tadi. Nah, jika kita semua sudah melakukan dari kelima yang ada di atas ini tadi, maka kita menjadi orang yang berintegral. Ya, oke. Sekarang kita coba lihat. Kalau sudah begini, tanya, siapa yang rugi? Kalau sudah tidak berintegral, siapa yang rugi? Yang rugi kita rugi, orang lain rugi. Tapi kalau kita sudah berintegral, kerugian ini tidak akan terjadi. Gitu ya. Nah, sekarang apa rencana kita? Nah, silahkan tuliskan rencana sesuai kelompoknya tadi. Rencana supaya kita ini berintegral. Integral tadi ada 5. Sesuai dengan diri kita, patuh aturan, terus tidak bermuka dua, ya. Terus terakhir tadi tidak menyalahgunakan wewenang, tidak menyalahgunakan, ya, baik wewenang atau tindakan. Oke, silakan. Apa yang mau kita lakukan? Coba lanjut. Nah, sebagai guru dan sebagai wali murid, ya, sebagai guru nanti apa tindakan rencananya nanti supaya kita berintegral, dan sebagai wali murid apa rencananya? Coba di next, ini contohnya. Nah, jadi pertama mengawasi, meminta, terus pelaporan sesuai, outputnya pada sesuai dengan pendidikan ini, tidak akan dibaca terlebih dahulu. Nanti dibuat sesuai dengan ininya masing-masing ya, sebagai wali murid dan sebagai guru dan guru. Tapi kalau ini kan korupsi dana bos. Nah, tema kita adalah integritas diri. Jadi supaya kita berintegritas itu apa yang harus kita lakukan? Gitu. Saya, contohnya misalnya ikut pengajian, lagi pelatihan pendidikan karakter seperti itu, ya. Nah, nanti ini rencana aksinya, indikatornya, outputnya, kapan mulainya. Silakan catat dulu, ya. Minimal satu kelompok karakter saja, ya. Satu saja. Ya, satu kelompok satu saja.
kita gitu kan. Kita siswa kapan? Sekarang Oktober, berarti sejak September atau Desember bisa dilaksanakan aksi. Ya. Yang ini udah satu aja nggak apa-apa. Berarti rencana aksi itu bisa kita laksanakan. Tuh. Ini sebagai wali ya. Murid ya. Oh iya. Ya. Ini kapan mulainya? Rencananya bulan kapan? Sekarang Oktober, September sama Desember. Kapan? September. Ya Desember. Oke, Desember berarti. Di ini ya, di Desember. Jadi akan kita catat di pos ini yang ini karena aksi ini dikosongin semua, itu baru nanya. Di close. Ke kanan. Jadi ditanya. Akhir ditanya. RTL lain di blok kosong ini. Ini ya. Ya, Semua. ya, nanti kita ganti dengan yang baru RTL kita, ya. Del. Di Del. Maksudnya Udah. Ya. Oke, sudah. Sekarang coba yang dari wali murid dulu. Coba sebutkan yang wali murid. Langsung diketik. Rencana aksinya apa? mengikuti aturan yang ada di sekolah. Rencana aksinya Dan sebagai wali murid. menghadiri setiap undangan rapat. Nah, menghadiri setiap undangan rapat. Ya. Menghadiri setiap undangan rapat sekolah ya. Rapat sekolah. Mungkin kalau boleh ditambah itu dengan mengawasi ya, mengawasi kegiatan dana pos. Dan mengawasi penggunaan dana pos. Di penggunaan dana pos. Oke, nah indikatornya apa indikatornya? Bisa ada kan? Indikatornya apa? Indikatornya penggunaan dana pos sesuai dengan posnya. Dengan pos. Ya. Oke. Outputnya apa? Kalau dana pos itu sesuai dengan posnya, apa namanya? Nah, KPM lebih nyaman. Oke. Tim schedule-nya bulan apa? Tadi? Desember ya? Oke. Schedule Desember. Awal tanggal, jangan Desember, tanggalnya. Awal 1 Desember atau awal Desember? Awal Desember. Oke. Oke, terima kasih untuk yang wali murid. Bapak, silakan yang dari guru bisa disebutkan, nanti diketik di sini. Ya, nanti kita diskusikan lagi. Apa rencana aksinya? Oke, mengajar tepat waktu sesuai jam mengajarnya. Ya, mengajar tepat waktu. Oke. sesuai jadwal. Oke. Mengajar tepat waktu itu integritas bentuk disiplin.
Artinya rencana aksinya Mengikuti pelatihan kedisiplinan guru. nah itu ya, atau melakukan atau mentaati aturan disiplin sekolah ya. Coba sini ya, mentaati aturan sekolah. Oke, indikatornya baru tadi, mengajar tepat waktu. Tepat waktu. Outputnya hampir sama dengan catat, berbeda sedikit. Apa ini? Outputnya apa? Kalau kita ngajar tepat waktu, Menciptakan menciptakan. murid atau siswa. Hah? Kalau kita ngajar tepat, bayanginnya kalau kita nggak tepat waktu apa yang terjadi? Menciptakan suasana belajar yang efektif. Nah, oke, boleh ya. Menciptakan suasana belajar yang efektif. Ada lagi? Satu atau dua? Dan aksinya? Satu. Betul. Kapan itu? Aksinya? Awal Desember atau awal November? Ya. Hah? Awal November ya? Karena kalau guru kan harus setiap hari ya. Oke, baik. Jadi ini kesepakatan kita, rencana aksi kita nanti. Jadi guru ketika awal November nanti kita akan buat MOU kesepakatan bersama bahwasanya kita akan membuat aturan yang aturan sekolah yang nanti akan diikuti oleh seluruh guru. Untuk wali murid nanti akan hadir setiap rapat awal tahun dan akhir tahun tentang pemaparan penggunaan dana BOS. Ya, nah nanti bisa dibuktikan dengan perencanaannya dan offsetnya. Oke, baik, terima kasih. Silakan lanjut dibesarkan lagi. Dibesarkan lagi. Sebelah terus. Oke. Nah, ini nanti akan kita tempel bersama ya di sekolah kita nanti supaya bisa menjadi ringan terus ya. Lanjut. Baik. Pada intinya, next. Kegiatan kita hari ini adalah penyuluhan tentang integritas. Bagaimana seorang pendidik menjadi pendidik yang berintegritas harus memegang teguh nilai-nilai agama, aturan dan norma yang berlaku di lingkungan kita. Pertama, ketika pendidik berintegral, maka memiliki dampak yang sangat luar biasa. Dampaknya kemana saja? Pertama, dampak pada lingkungan kita, sekitar kita. Kedua, dampak kepada orang lain. Ketiga, dampak kepada keluarga kita. Dan terakhir, dampaknya pada diri kita sendiri. Ya, ketika kita jujur, ketika kita religius, ketika kita dapat mencontohkan apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan, maka akan berdampak kepada apa yang tadi. Terus, dampak integrasi itu menjadi dua. Pertama, dampak yang bagus, yaitu maka ketika seorang pendidik berintegrasi, berintegral, maka pendidikan akan maju. Kedua, penanaman karakter akan terlihat jelas kepada anaknya. Ketiga, keteladanan itu harus konsisten, jangan berubah-ubah. Terus, apa dampak sebaliknya? Siswa akan cenderung tidak menurut kalau kita tidak berintegral. Kedua, penanaman karakter akan sulit terwujud di sekolah kita. Dan terakhir, sekolah tidak akan maju. Itulah Bapak Ibu sekalian yang kita pelajari hari ini. Semoga menjadi bahan informasi untuk kita semua. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Sebelum saya tutup, saya mau berpantun. Ke Jakarta
naik sepeda, mereknya Vedra. Kalau kita mau pendidik yang dikenal, maka jadilah pendidik yang berintegritas. Baik, sebelum saya akhiri, jadi ada keynote dari Najwa Shihab. Bagaimana akan bersikap anti korupsi jika sejak muda sibuk dengan urusan sendiri? Nah, lanjut. Yang harus dibabat adalah egoisme dan kebencian. Yang mesti dirajut ialah solidaritas dan kepedulian. Najwa Shihab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.